Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah ya. Pada pertemuan sebelumnya untuk materi fikih, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang khitan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan berganti materi baru, yaitu tentang akil balik untuk pelajaran fikih. Nah, untuk pelajaran fikih tentang akil balik yang kita akan pelajari adalah ada tentang pengertian akil balik dan tanda-tanda akil balik. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari pengertian akil balik. Nah, baik. Kak, silahkan kalian buka pada halaman 19. Nah, Bapak akan bacakan, coba kalian simak baik-baik ya. Sebelum sampai pada usia baligh, anak-anak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang disebut mumayyiz. Usia mumayyiz terjadi antara usia 7 tahun hingga baligh. Nah, sebelum kita memahami pengertian akil baligh, kita juga harus memahami tentang mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, biasanya itu orang yang berusia mumayyiz itu antara 7 tahun hingga baligh. Nah, contohnya mumayyiz itu nih, kalian ini yang kelas 4 nih. Nah, yang kelas 4 itu kalian masih mumayyiz. Kenapa? Karena belum baligh tapi kalian udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Contohnya, kalian tahu sholat 5 waktu itu adalah baik. Nah, kalian bisa bedakan kan? Maling atau mencuri. Nah, itu perbuatan yang buruk. Nah, jadi mumayyiz itu dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Namun usianya belum mencapai usia baligh. Baik. Meskipun mereka sudah mulai bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, tapi fisik mereka masih dianggap lemah dan belum mampu melaksanakan kewajiban. Untuk itu, kewajiban agama belum dapat diberikan kepada mereka. Nah, jadi mumayyiz itu kenapa hanya bisa membedakan yang baik dan yang buruk? Karena mumayyiz itu fisiknya juga masih lemah, kemudian belum mampu melaksanakan kewajiban. Jadi untuk kalian, untuk sholat 5 waktunya tidak terlalu dianjurkan, atau ketika kalian melaksanakan sholat wajib maka dosanya nanti ditanggung orang tuanya. Jadi bukan berarti mentang-mentang kalian mumayyiz kalian malas melaksanakan sholat. Gak apa-apa, pada usia mumayyiz ini kalian belajar untuk menuju baligh supaya kalian balighnya ketika usia baligh kalian semakin baik. Justru ketika mumayyiz ini kesempatan kalian untuk belajar agar ketika sudah baligh kalian menjadi anak yang baik. Nah, kalau pada usia mumayyiz ini kalian tidak melakukan kebaikan, selalu melakukan keburukan, maka nanti ketika besar kalian bisa jadi ketika baligh selalu melakukan dosa. Nah, jadi mumayyiz ini jangan kita mentang-mentang dosanya masih ditanggung sama orang tua kita berbuat dosa terus. Jangan, itu salah. Justru dengan usia mumayyiz ini kalian harus belajar melakukan kebaikan supaya ketika sudah besar atau sudah baligh kalian sudah terbiasa melakukan kebaikan, bukan melakukan keburukan. Kemudian silakan kalian buka pada halaman selanjutnya. Nah, di situ ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari hadis riwayat Ahmad, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, diangkat pena tidak dapat disalahkan perbuatannya yang dilakukan oleh 3 golongan, yaitu orang yang hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang yang sakit jiwa hingga kembali berakal. Nah, jadi ada orang yang tidak disalahkan atau tidak berdosa dalam hadis ini, yaitu orang yang tidur hingga bangun. Nah, jadi orang yang tidur itu merupakan orang yang ketika contohnya nih, kalian tidur nih jam 10, tiba-tiba
zuhurnya kelewatan karena tidur atau karena nggak ada yang bangunin, maka dosanya gugur ya. Nah tapi bukan berarti mentang-mentang tidur, aku tidur aja supaya aku nggak dosa. Salah, justru kalau disengaja malah jadi berdosa. Jadi kalau ada yang bangunin ketika kalian disuruh sholat, kalian harus bangun. Ketika kalian nggak bangun itu dosa. Maksudnya tidur di sini ialah tidur yang mana pada saat itu nggak ada yang bangunin. Kalian kemudian tidurnya terlalu nyenyak dan intinya tidak ada yang membangunkan kalian. Nah itu baru kalian tidak dosa. Kemudian anak kecil yang hingga ikhtilam. Nah jadi anak kecil atau tadi mumayyiz itu tidak berdosa ketika meninggalkan sholat 5 waktu. Tapi bukan kalian harus meninggalkan sholat 5 waktu, salah. Justru pada usia mumayyiz ini kalian harus belajar melakukan kebaikan-kebaikan. Contohnya sholat 5 waktu. Kalian harus belajar supaya terbiasa dengan sholat 5 waktu. Kemudian istilah akil balik berasal dari 2 kata, yaitu akil dan balik. Akil berarti seorang yang berakal atau memiliki kemampuan untuk berpikir yang baik, tahu perbedaan antara yang salah dan yang benar, begitu juga paham perbedaan antara yang baik dengan yang buruk. Sementara balik berarti orang yang sudah sampai, maksudnya sampai pada kategori usia tertentu sehingga sudah mampu melaksanakan kewajiban seperti sholat dan puasa. Nah jadi akil balik ini apa ya? Nah akil balik ini berasal dari 2 kata, yaitu akil dan balik. Apa itu akil? Nah akil itu berarti seseorang yang berakal, bisa membedakan mana yang baik dan benar, kemudian paham perbedaan antara yang baik dan buruk. Nah sementara balik, nah kata-katanya kan ada akil dan balik. Jadi akil itu bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Nah yang sekarang baliknya. Nah balik itu ialah orang yang telah sempurna usianya. Nah sempurna usianya itu ketika kapan? Bagi laki-laki contohnya sudah mimpinya mimpi basah, ketika bangun tiba-tiba basah. Nah tapi basahnya itu bukan bau pesing, baunya bau amis. Nah mohon maaf ya kalau fikih ini memang seperti ini. Nah kemudian bagi perempuan yaitu sudah sudah haid. Jadi ketika perempuan itu sudah terjadi haid itu berarti sudah balik. Nah berarti kalau sudah balik dosa kalian ditanggung sendiri. Makanya ketika usia mumayyiz kalian harus belajar melakukan kebaikan supaya ketika besar kalian sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik. Nah di sini contohnya ciri-ciri orang yang balik. Nah bagi laki-laki usia balik ditandai dengan tumbuh zakun, perubahan suara dan ikhtilam. Bagi perempuan, usia balik ditandai dengan haid atau menstruasi yang secara rutin dalam setiap bulan. Setelah sampai pada usia akil balik, anak laki-laki maupun perempuan harus mulai bisa merawat tubuhnya sendiri untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh masing-masing. Nah, jadi bagi laki-laki usia balik itu ditandai. Nah, contoh-contoh tanda balik itu nih. Kalau bagi kalian tumbuh zakun. Apa itu zakun? Nih, di sininya ada jendolan-jendolan. Nah, itu zakun namanya. Kemudian perubahan suara. Nah, laki-laki berubah suaranya. Jadi besar suaranya. Jadi suaranya udah nggak kayak anak kecil lagi. Nah, jadi suaranya jadi besar. Kayak Pak Romi contohnya, suaranya jadi besar. Jadi berat. Nah, kemudian dan ikhtilam. Ikhtilam itu bagi laki-laki mimpi sesuatu kemudian ketika bangun tiba-tiba basah. Nah itu namanya ikhtilam ya. Nah itu udah ciri-ciri orang yang balik bagi laki-laki. Pak lalu bagaimana Pak bagi perempuan? Nah bagi perempuan usia balik ditandai dengan haid atau menstruasi yang secara rutin dialami setiap bulan. Nah baik, setelah sampai pada usia akil balik, anak laki-laki maupun perempuan harus bisa merawat tubuhnya. Nah jadi ketika nanti suatu saat kalian sudah mengalami tanda tersebut, nah kalian harus bisa merawat tubuh kalian. Harus menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh masing-masing. Serta jangan lupa kalian harus melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Baik, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang pengertian akil balik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama mumayyiz. Nah, mumayyiz itu ialah dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Namun usianya belum sempurna atau belum sampai kepada usia balik.
Nah, yang kedua ya akil balik. Apa itu akil balik? Akil balik berasal dari dua kata, yaitu yang pertama akil, dapat membedakan mana yang baik dan benar, tahu perbedaan antara yang salah dan yang benar. Kemudian balik ialah sempurnanya usia, yaitu ketika mencapai sudah sampai pada usia yang sempurna. Contohnya ketika laki-laki balik itu tumbuhnya zakun, perubahan suara dan ikhtilam. Kemudian bagi perempuan usia balik itu ditandai dengan haid atau menstruasi. Baik, untuk tugas kalian pada hari ini ya, ingat ya, Bapak mohon sama kalian jangan langsung mengerjakan soal. Bapak mohon pada kalian semuanya untuk mendengarkan materi-materi yang sudah Pak Romi sampaikan supaya kalian paham materi-materi yang kalian dengarkan dan yang kalian simak. Jangan nih kalian videonya Bapak kalian cepetin langsung ke soalnya. Karena Bapak tahu ada beberapa teman kalian yang ketika mengerjakan itu tidak mendengarkan apa materi yang Pak Romi sampaikan. Jadi dia langsung mengerjakan soalnya. Bapak mohon sama kalian agar mendengarkan materi-materi yang Bapak sampaikan. Nah, setelah kalian mendengarkan materi tersebut, nah silakan kalian buka halaman 21. Kalian mengerjakan ayo berlatih nomor 1 dan nomor 2 saja. Nah, kalian kerjakan di buku tulis. Ingat, di buku tulis kalian dikerjakan, kemudian difotokan, lalu dikirimkan ke Bapak. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Pesan Bapak untuk kalian, jangan lupa agar selalu menjaga kesehatan. Kemudian berdoalah sebelum melakukan aktivitas, terutama sebelum belajar. Supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam mengerjakan soal-soal dalam menuntut ilmunya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.